eh, jadi asrama mahasiswa di Bandung gitu. Jadi saya pernah ditanya begini, Pak Ustadz, kemarin itu di asrama saya pernah terjadi teman asramanya itu kerasukan. Saya udah coba bantu teman-teman kami juga yang memang satu blok di situ, bantu dengan membaca ayat suci Al-Quran, ayat kursi, Al-Falak, Al-Ikhlas, An-Nas, semuanya lah istilahnya, apa yang kami bisa kami bacakan. Bahkan ada kawan yang membaca surah Yasin gitu loh. Tapi tuh setan gak keluar-keluar katanya. Nah tiba-tiba datang temannya dia juga, yang beragama Nasrani gitu. Jadi sebelumnya saya minta maaf, ini bukan untuk menyinggung agama lain gitu. Ini sebagai pembelajaran bagi agama kita gitu ya. Disuruh minggir, akhirnya dia membawa salib yang agama Nasrani temannya itu. Dan dia berkata kepada orang yang kerasukan tadi, jadi posisinya lagi tidur, dibilang begini, atas nama Yesus keluar kamu, keluar kamu. Jadi salibnya itu sampai di apa, matanya dia, di depan wajahnya. Kalau kata inan saya itu. Dan yang bikin mereka terkesima semua itu spontan setannya keluar. Waduh, langsung keluar bus gitu, sadar, kenapa saya gitu. Udah akhirnya yang yang megang salib itu ya senang lah gitu, istilahnya bisa ngebantu gitu sampai keluar gitu. Nah, dia kembali ke kamarnya gitu loh. Tinggallah yang muslim ini bertanya-tanya, tadi kita baca ayat kursi nggak keluar itu. Padahal untuk menangkal setan. Iya, karena ayat kursi khusus menangkal setan. Tapi kok pakai salib bisa langsung keluar dengan spontan gitu loh. Ditanya itu ke saya karena mereka semua nggak tahu nggak dapet jawabannya. Nanya, menurut Pak Ustadz gimana kejadian itu? Apakah itu menunjukkan kekuatan salib dan lain sebagainya? Tapi ini saya mohon maaf, ini pembahasan ini internal agama kita lah gitu loh. Jadi karena ini juga harus saya berikan penjelasan gitu loh. Jadi begini saya bilang begitu. Yang baca Anda ini waktu itu baca apa? Saya bilang gitu. Saya bantu baca ayat kursi, bantu baca kulhu, Al-Falak, An-Nas, karena memang itu yang saya hafal, dibilang. Terus saya tanya, coba saya pengen tahu bacaan ayat kursinya seperti apa. Dibaca ke saya. Terus Al-Falak dibaca semua. Cuman dari bacaannya dia itu boleh dikatakan orang yang mendengarkan, yang membacakan di hadapan saya itu jauh dari kata sempurna gitu loh. Jadi panjang pendeknya belepotan, makhrajnya juga banyak yang salah gitu loh. Jadi memang apalagi pas saya tanya, tahu nggak arti ayat kursi itu apa? Minimal maknanya mereka nggak tahu. Jadi kulhu juga sama. Surah Al-Ikhlas tahu nggak, paham apa enggak? Nggak paham. Jadi sebenarnya bukan ayat itu yang lemah gitu loh, tetapi kitanya, manusianya yang membacanya salah, kita nggak bisa memahami maknanya gitu loh. Jadi mukjizat Quran, kandungan Quran itu nggak bisa menjadi nur gitu, nggak bisa menjadi cahaya untuk kesembuhannya dia gitu. Wajar saya bilang begitu. Karena yang diperlukan ketika kita ingin mengobati kerasukan, bacaan-bacaan itu memang yang pertama sekali itu bacaan kita harus baik dan benar secara makhraj lah minimal, panjang pendek, secara ilmu tajwid itu kita harus betul-betul paham gitu loh, jangan sampai belepotan gitu loh. Yang ada ya saya sendiri aja yang paham seperti itu jadinya lucu gitu loh, yang panjang dibaca pendek, yang pendek kepanjangan dibacaannya. Jadi dari artinya juga jadi berbeda, jadi berantakan maksudnya. Berantakan benar gitu, wajar seperti itu. Dan saya yang terakhir saya bilang begini, ingat yang merasuki tubuh teman mahasiswanya itu kan jenisnya setan gitu. Karena dia memang bukan jin muslim gitu loh. Dan itu salah satu propaganda mereka gitu loh. Untuk memberikan keraguan kepada kita sebagai umat Islam. Masya gitu. Allah. Jadi sebenarnya itu semua jebakan. Talbis iblis maksudnya. Iya, itu salah satu talbis iblis juga gitu. Agar kita akhirnya ragu kan terhadap ayat suci Al-Quran gitu. Padahal bukan ayat suci Al-Quran yang salah, tetapi kamunya ini Islam tapi kok nggak belajar Quran, bacanya masih salah, masih belepotan gitu loh. Jadi bukan salah bacaan Qurannya gitu. Dan yang harus diingat, dan yang waktu itu juga saya tekankan itu,
Ingat, setan itu selalu memberikan keraguan kepada kita gitu loh, agar kita jauh dari agama kita. Dengan kejadian itu saya yakin orang yang ada di situ juga semua pasti pada ragu dan mungkin menganggap bahwa ajaran Nasrani atau salib itu ajaran yang benar gitu loh. Karena apa? Bisa mengusir setan, bisa mengusir jin yang merasuki temennya itu. Dan itu semua jebakan semua gitu. Karena untuk mengeluarkan jin dan setan sebenarnya tanpa ayat juga bisa. Seperti contohnya Imam Ahmad. Kalau saya itu terkadang pakai pulpen. Ilmu pulpen. Jadi kadang saya suka bereksperimen gitu. Karena kita mempelajari titik-titik orang kerasukan itu kan, ada titik-titik saraf yang mereka memang tempati, yang mereka memang sumbat gitu loh. Terutama di motorik dan otak besarnya itu. Saya lihat jalur sarafnya itu, tinggal pencet itu keluar dia kesakitan gitu. Artinya tanpa perlu baca-baca gitu loh. Cuman karena kita ingin menjalankan sunnah Nabi, ya kita bacalah ayat suci Al-Quran gitu. Dibarengi dengan itu semua tepukan, pijatan itu nggak jadi masalah gitu. Karena kita juga ingin menghidupkan sunnah. Jadi hikmahnya saya bilang, kamu harus rajin lagi ngaji. Jangan sampai karena satu kejadian kecil itu membuat diri kamu menjadi ragu terhadap Islam gitu. Padahal ajaran Islam itu nggak ada satupun yang bisa membuat kita ragu gitu. Karena nggak ada satupun kelemahan Al-Quran, kelemahan Islam itu nggak ada. Kalau memang ada, silahkan coba buktikan, nggak akan ada gitu. Di Al-Quran sendiri antara ayat satu dengan yang nggak pernah ada bertentangan. Semuanya saling melengkapi, semuanya saling menyempurnakan gitu. Jadi semuanya harus bercermin kepada diri kita sendiri. Itu kelemahan kita, bukan kelemahan Al-Quran gitu. Jangan sampai talbis iblis tadi itu membuat diri kita menjadi ragu terhadap ajaran kita sendiri. Ingat, memang tugas setan seperti itu, memberikan keraguan kepada kita gitu. Sehingga iman yang ada, iman itu kan keyakinan, percaya dan yakin. Ketika kita mulai dirasuki rasa ragu terhadap Islam, keimanan kita juga secara otomatis akan turun gitu. Keyakinan kita kepada Allah, apalagi keyakinan kita, iman kita kepada ayat suci Al-Quran akan menurun. Nah, itu membuat nilai plus bagi musuh-musuh kita gitu. Jadi senang ya. Iya, jadi senang. Jadi semua itu propaganda aja, talbis iblis aja semuanya. Dan itu nggak menunjukkan bahwa ajaran lain jauh lebih hebat, jauh lebih benar gitu. Enggak juga. Seperti itu. Itu pengalaman menarik itu, makanya saya bilang, waduh, ini pengalaman luar biasa saya bilang. Itu pelajaran buat kita, kami juga, Mas. Dan saya rasa juga kejadian itu ya pernah terjadi juga lah. Mungkin kita pernah menyaksikan hal-hal seperti itu gitu. Sekali lagi kita harus memperkuat diri dengan iman, ilmu dan amal, karena modal kita itu.